Ya sudah. Selamat siang. Oh, kali apa? Bisa. Kalau kita ini di Sulawesi Barat ini kan daerah Padi itu lahan kering. Nah, tapi kemarin baik sudah beliau. Sementara jagung full, jagung sudah. Nah, yang saya teman-teman bisa. horti itu kita juga butuh sekalipun ada traktor, tetap kita juga butuh mengadaptasi Manual, ya. jadi memang agak sulit. Dan kita mengharapkan luasan itu bisa ditambah, tapi karena kemampuan tadi masih menggunakan tenaga tadi itu, jadi harapan untuk menambah luasan itu tuh Kultivator itu ya. nah, Tapi hand traktor, bikin bedeng itu Pak. Bikin bedeng itu kan hand traktor langsung. Bisa. tapi lebih bagusnya Ya, maksudnya kultivator gembur kan berbeda. Asas manfaat. Jadi poktan itu harus muncul. Pada saat kami turun seperti ini, mereka harus ada itu, Bu. Karena kita video atau foto ke pusat itu justru yang dilihat itu masa petaninya. Yang sampai kita mengarang, Pak Ibu. Oh, ini minta padi jagung ini mau tanam di laut atau di mana? Sementara CPTN kan tidak terbaca, satelit tidak baca. Calon petani, calon lahan itu tidak terbaca. Makanya ini yang kita kejar betul-betul. Supaya harapan kita TMI ini lahir di sini, kita besarkan di sini juga. Lalu Kami dari semacam ada nilai tambah, Pak. Timur, saya Bisken, Ketua Tani Merdeka Kabupaten Flores Timur. Di sebelah kiri saya ini Pak Tersoge, beliau sekretarisnya Kabupaten Tani Merdeka. Kemudian sebelah kanan ini beliau koordinator wilayah di Sika dan Flores Timur, namanya Pak Heri. Heri kok Heri Keriman, saya belum tahu namanya asli. Nah, di sebelah kanan saya juga di samping ibu itu beliau juga masuk dalam Tani Merdeka Kecamatan Tanjung Bunga. Kemudian adik saya dari Solo juga, ini beliau ini dokumentasi, bagian dokumentasi, publikasi. Kemudian ini namanya El Niron, sebelah El ini Ibu Leni, beliau ketua bidang pemberdayaan perempuan di Tani Merdeka Kabupaten. Jadi singkatnya kami ini sepertinya pelayan juga Ibu. Jadi kami datang, kami lihat, kami menang. Artinya ini VDC itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat juga. Itu suatu kebanggaan kami, sehingga kami ditugaskan dalam rangkaian organisasi ini untuk melihat Flores Timur secara keseluruhan. Itu pelayanan kami. Organisasi ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga jelas. Kalau kami menghimpun menerima aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya bergerak di bidang pertanian, peternakan, juga kelautan, perikanan. Untuk pertama kami masih bergerak di bidang pertanian. Itu sasaran kami untuk membantu masyarakat di Flores Timur di bidang pertanian, juga peternakan. Mungkin beberapa waktu ke depan kami bisa melebur juga di bidang kelautan perikanan. Itu target kami untuk membantu masyarakat Flores Timur. Terlepas dari pikiran dan pendapat orang-orang tentang organisasi ini. Tapi pada intinya fokus kami membantu banyak orang, khususnya petani nelayan, dalam kaitan dengan pengembangan usaha, perluasan lahan, peningkatan produksi. Ini sesuai dengan arahan atau prioritas program dari Presiden, itu terkait soal sembada pangan. Itu yang penting yang memang ditargetkan dalam organisasi kami. Secara jujur, organisasi ini resmi baru di bulan Februari kemarin ini kami mulai bergerak, sehingga sebulan sebelumnya kami sudah usulkan, walaupun belum resmi organisasi ini, kami usulkan beberapa alsintan ke Tani Merdeka Pusat,
dan di bulan April 2 bulan setelahnya itu kami mendapat bantuan via Kementerian Pertanian. Jadi kami kolaborasi dengan pemerintah daerah kami, khusus di Dinas Pertanian, juga sangat bermanfaat, dan kami syukuri bahwa kami sekarang sudah mulai bergandengan tangan dengan para penyuluh, karena kami sadar semua data kelengkapan apapun kami tidak miliki selain dari teman-teman penyuluh di setiap wilayah. Sehingga tadi seperti disampaikan Pak Aster, bahwa data-data CPCR ini kami minta dari teman-teman kami penyuluh di setiap wilayah. Sehingga itu kolaborasi kerja mitra kita bersama pemerintah, khususnya para penyuluh. Karena kami sadar bahwa penyuluh sekarang dia konektivitas hubungan kerja dengan kementerian itu baik sekali. Sehingga itulah menjadi titik perjuangan kami hari ini dan ke depan. Dan target kami untuk pemerataan pemanfaatan perjuangan kami semua program ini untuk 3 daratan, Flores Timur Daratan, Adonara, juga Solor. Kemarin traktor masih lebih monopoli di daratan Kotim dan 1 di Solor, tapi target kami untuk Solor dan Adonara tetap menjadi prioritas. Selain itu juga bantuan-bantuan seperti yang Ibu sampaikan, jalan usaha tani, sumur bor, dan beberapa bantuan-bantuan bibit benih, itu tetap kami perjuangkan. Untuk sementara ini kami sudah lakukan proposal, kirim proposal ke Jakarta, itu terkait benih jagung 2.500 hektar. Itu sudah dalam perjalanan. Kemudian berkenan dengan itu kemarin kami ke dinas minta supaya bagaimana masyarakat khususnya para petani dimudahkan dalam kaitan dengan penyaluran BBM. Kami sudah komunikasi juga bagaimana pemanfaatan traktor-traktor yang ada untuk wilayah-wilayah dalam kaitan dengan misalnya Solo Barat. Sekarang ini kalau misalnya ada bantuan traktor, maka di desa-desa dalam kawasan di area kecamatan ini bisa dimanfaatkan traktor itu. Juga pasti ada bantuan-bantuan lain. Ke depan pasti kita akan melihat ada pemerataan di kota ini. Jadi jangan sampai kami di Daratuka itu bantuan-bantuan hanya gelar duka, itu kami tidak akan pernah seperti itu. Nah, di organisasi ini kita berharap aspek-aspek yang melemahkan kita dalam kaitan dengan bantuan-bantuan itu bisa tercapai. Ada kemudahan-kemudahan kita. Sehingga sekali lagi teman-teman PPN, DPP, itu kami berterima kasih kita bisa berkooperasi, karena paling tidak data dasar kami harus ambil dari teman-teman kami itu. Karena berkaitan dengan petani, nelayan dan lain sebagainya itu pasti data-data dasar berasal dari saudara teman-teman kalian. Jadi itu yang kami sangat berterima kasih. Kedepannya pasti kami sangat membutuhkan. Karena sekarang di zaman era teknologi begini, pasti teman-teman penyuluh sudah memahami itu. Mereka juga pasti dibekali alat teknis, juga kata kerja kinerja mereka, yaitu sama-sama kita butuhkan untuk kebaikan kita di Flores Timur. Kami juga tidak lupa, kami selalu komunikasi dengan dinas. Biar bagaimanapun satu fakta bahwa kadang-kala kita tidak lewati dinas, tapi kita berharap dinas juga sambung tangan untuk mengeluarkan yang namanya surat pengantar itu. Karena ke kementerian itu pasti kami butuhkan surat pengantar dari dinas. Itu ada kemudahan. Kemudian catatan penting berikut, yaitu pemimpin voting daerah kita. Dia juga harus nanti kami komunikasi banyak dengan beliau, Pak Bupati, karena di pusat ini kita kewalahan itu ketika kita ke sana bawa proposal atau lobby, mereka mana data kalian dulu? Itu yang kita kendala itu. Sehingga banyak hambatan dan kekurangan kita. Itulah
apa yang diharapkan kita di Flores Timur susah untuk mendapatkan itu. Karena saya tahu saya ke sana Jakarta itu banyak hal yang saya dapatkan di sana. Bupati-bupati pun dari seluruh pelosok Indonesia ini kadang-kadang tidak siap, hanya datang minta-minta tapi data-data yang tidak pernah ada. Mungkin untuk sementara itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Mungkin dari Pak Heri atau Pak Aster atau teman-teman lain bisa sampaikan beberapa hal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Yang terhormat Pak Ketua DPD TMI Kodim, Pak Sek, Ibu Koordinator BWP Sulawesi Barat, Koordinator Alnara Barat, dan teman-teman penyuluh yang sempat hadir, Korcam Tanjung dan Korcam Sulawesi Barat yang bersama mendampingi TMI kita dalam satu tubuh. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua bersama Pak Sek, saya rasa bahwa itu sudah pas. Ya, intinya kita bahwa ujung tombaknya petani itu adalah di PPR penyuluh. Saya profesiat yang pertama itu bagi teman-teman penyuluh dan Kampilker menerima kita di TNI, kita sejalan, sehati, supaya bagaimana semboyan Flores Timur Makmur itu kita bersama dengan penyuluh. Jadi yang kami harapkan TMI bersama penyuluh itu kita satu hati, dan bantuan-bantuan itu kami minta kebutuhan-kebutuhan kelompok itu harus suara dari kelompok, karena ini kita butuh data, butuh titik koordinatnya. Hanya sekian, saya kembalikan ke Pak Astar. Baik, terima kasih Pak Heri. Beliau ini koordinator Ibu ya, koordinator untuk TMI ini di daratan ini dan juga di sini. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu intisarinya yang Pak Ketua sampaikan. Ini perlu kerjasama Ibu. Kita bekerja secara bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan kita, yaitu Flores Timur, petani Flores Timur sejahtera, kemudian petani Flores Timur juga makmur. Nah, ini tergantung dari kita ya. Kita PPL mesti berikan support karena di sini organnya lengkap toh Pak. Kita hari saya dari Solo Timur. Ini kita orang Solo, mau timur, barat, tengah, maju. Jadi mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang kondisi di Solo Timur. Ya, jadi, kondisinya sama seperti dengan Solo Barat dan juga Solo Selatan. Seperti di Solo Timur itu lebih banyak, 75%-nya perikanan. Laut ya? Lebih utamanya ke laut. Jadi hanya ada beberapa desa yang masih membutuhkan. Yang pertama itu sumur bor dengan peternakan. Ternak itu juga mungkin ternak besar dan juga ternak kecil dan juga unggas. Dan mungkin yang paling utama adalah sumur bor. Mungkin di desa Lebelen itu ada yang menjadi kendalanya adalah air. Nah, mungkin ternak sapinya banyak sekali di situ, sekitar 100-200an ekor, tetapi airnya mereka pakai beli. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Desa Liwo itu potensinya potensi hortikultura. Potensi hortikultura yang mana hanya satu sumur bor. Nah, terus mereka usahanya dilakukan setelah Okmat. Ya. Jadi karena kendala utamanya adalah jaringan, mereka pakai manual. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi mungkin itu minta jaringan,
arealnya mungkin diperluas sehingga bisa produksinya bisa lebih banyak lagi. Dan yang lain itu mungkin peternakan, lebih banyak ke peternakan, ke arah pantai selatan itu mungkin peternakan juga dengan perkebunan. Nah untuk satu desa yang di Tanah Orang itu mungkin tahun ini sudah mendapatkan bantuan dari Pak Ahmad Johan ayam Betul. kondisinya sekarang kandangnya sedang bekerja. Jadi mungkin itu saja kondisi kami di Solo ini. Tunggu Pak, CPTL Pak punya berapa untuk Okma musim tanam? Untuk jagungnya 128 hektar, sedangkan padinya hanya 57 hektar. Ya, karena di kondisi di topografi di Solo Timur itu ada beberapa desa yang padinya tidak bisa ditanam karena topografi berbukit dan berbatu, hanya beberapa desa saja, sehingga luasannya hanya sekitar 50-an hektar padi, lebih banyak ke jagung. Kalau total lahan kering Pak? Total lahan keringnya sekitar 450 hektar. Nah, itu ada 4 desa yang lahannya tidak diusahakan. Itu daerah Moton-Mutun dengan Batu Buku, itu mereka tidak ada penyuluh di situ. Oh, keterbatasan penyuluh. Ya memang bukan Kurang penyuluh, tetapi mereka lebih memilih ke laut. Jadi luas lahannya dibiarkan begitu saja padang. Dan memang itu tidak bisa ditanam di jagung dengan padi. Padang semua. Lahan kering tidak ada, lahan basah tidak ada. Lahan basah tidak ada. Solo seluruh itu Ibu, itu juga tidak ada. Tidak ada lahan basah. Sekarang ini kan sudah buat dempol Pak. Dempol. Di sumur bor itu kami ada buat dempol, tapi cuma satu area saja. Satu area saja. Tidak apa-apa Ibu. Kita mau coba nanti bisa tidak di Solo ini dengan sebagian sumur yang ada itu tuh lahan di sekitar sumur itu bisa dijadikan sawah padi gobok juga baik. Baik. Sekarang usia tanam itu 3 minggu. Artinya begini Bu, masa depan pertanian itu bukan dari luasnya lahan, tapi sentuhan teknologi supaya lebih efektif. Daripada seperti Solo Timur luas lahan tapi kalau tidak diolah kan juga sama saja tuh Pak. Jadi kita sekarang lebih banyak ke kualitas. Kualitas itu kita kejar. Jadi dempot yang kami lakukan itu kami semua penyuluh saudara Tarsolor ini kami lakukan dempot. CPT Limpo yang tadi berapa? 1.000 untuk Oktober ini? 1.000. Untuk padi itu 600 Pak. Padi 600 ya? Ya, jagung 1.400. Kalau kacang tanah masuk bisa Pak? Masuk. Ada kacang tanah 24. Ubi kayu juga ada 119. Kacang tanah 24 Ibu ya? Iya, Ubi kayu 119. Jadi begini Bu, kita di TM itu berusaha supaya komoditi kita jagung, ubi itu bukan dijual gelondongan. Kita di sini kan di Flores Timur ini konsumsi telur ayam itu satu hari 75.000 butir Flores Timur. 75.000 butir untuk 280.000 penduduk Flores Timur. Hewan yang namanya ternak mayoritas yang B2 itu satu hari itu kan 60-70% dibantai. Itu untuk ongkos pesta yang berencana dan yang tidak berencana. Mati ini kan juga hampir setiap saat orang kita begitu. Jadi kita berusaha supaya lahan pertanian ini seperti jagung tuh Ibu. Jangan kita jual gelondongan, kita jadikan pakan ternak. Karena jagung 1 hektar, jarak dari pohon ke pohon 2 biji, 20 cm, lorong 80. Dalam 1 hektar itu kita dapat 66.000 batang jagung. Kalau 1 batang 2 bulir Ibu, itu kan tidak keluar dari 7 sampai 88 ton. Hitungan kemarin saya di Brebes itu
kalau 1 hektar itu kita bisa hidupkan babi 20 ekor. Betina 20, jantan kawin 3, itu tinggal saja makan pagi, jam 7 kita kasih makan. Jam 3 sore kita kasih makan. Kotorannya kita jadikan biogas. Limbah biogas kita jadikan pupuk. Limbah biogas itu ibu pupuk Sriwijaya atau apa juga dia tidak lawan itu. Kalau limbah biogas itu luar biasa. Ini konsep yang saat ini Pak Ketua dan Pak Heri kami sedang bangun ini supaya kita bisa manfaatkan di Flores Timur. Karena bagaimanapun juga 85% petani di Flores Timur ini kita betul-betul manfaatkan. Dan harapan kami itu seperti Pak Ketua sampaikan tadi, itu teman-teman penyuluh ini memang baris yang paling depan tadi. Tapi saya rasa ini 118 penyuluh kemarin kan ketemu dengan Ibu Katim Care itu luar biasa, kita pasti berganti. Ini baik itu. Mungkin saya sedikit sharing saja. Sharing, ini kita cerita sharing tentang pengalaman sebagai penyuluh untuk wilayah Adonara dengan teman-teman di Sorong lah. Setelah saya berjalan bersama dengan TNI, pengalaman saya itu bahwa selama ini keluh kesah petani, khususnya petani lahan basah di daerah persawahan Gua itu sudah terjawab. Dalam berdialog dan perjalanan kami itu baik dari Adonara Barat sampai Adonara itu tidak ada yang terabaikan menurut saya, dalam artian bahwa apa yang diusulkan melalui JPCL itu sudah terjawab. Dan Wakil Ketua Umum sendiri menyatakan sikap bahwa akhir bulan ini atau awal bulan depan beliau akan turun di Flores Timur dan akan sampai pada Kecamatan Adonara, Pulau Adonara, khususnya Adonara Barat dengan Adonara. Karena kemarin beliau sendiri menyaksikan panen, Pak Heri panen dengan teman-teman petani panen di Waigoa itu, dan dia mau melihat langsung dengan jutnya jalannya, medan jalannya. Sehingga kemarin itu juga Ketua Kelompok Sumber Hidup langsung berbicara juga dengan Pak Ketua Umum. Sehingga di situ Wakil Ketua Umum menyampaikan bahwa apa yang teman-teman petani usulkan, baik di lahan basah ataupun lahan kering, dia akan tetap menjawab semua CPCL itu. Sehingga kemarin kami terus Pak Wakil Ketua Umum meminta untuk horti kami ke Sagu, Pak. Kemudian Pak Heri juga berdialog dengan petani horti di Sagu dan langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Ketua Umum dari TNI, langsung terjawab juga. Jadi rasa kepuasan teman-teman petani yang selama ini tidak pernah terjawab, dalam hal ini proposal yang pernah mereka usul dari bertahun-tahun itu sudah terjawab melalui TNI. Ini pengalaman kami yang di Adonara, Pak, teman-teman penyuluh. Sehingga seperti yang disampaikan oleh teman-teman TNI dari DPD 2 dan Korwil wilayah Flores Timur dan Lembata, itu menurut saya kami di Adonara sudah terjawab. Sehingga harapan saya sebagai penyuluh yang ada di Kecamatan Nara, gerak cepat dari teman-teman penyuluh yang ada di Pulau Solo khususnya untuk menangkap peluang ini sebagai pintu masuk penyuluh untuk bersama-sama dengan petani. Prinsip saya bahwa selagi Prabowo ini dia punya prinsip untuk petani, sehingga kita harus tangkap ini untuk petani. Betul, Pak Yos. Mungkin hanya untuk sekian dari terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yos. Ini yang beliau sudah rasakan berjalan bersama-sama dengan TNI, dan kita sudah punya jasa juga Ibu ya. Bulan Juni kemarin kita ke Solo, ke daratan bagi Al-Sintan yang Pak Wis minta di bulan Februari, April dikasih. Baik Pak. Baik, begitu. Saya tambahkan sedikit. Izin dari teman penyuluh Pak Yos dan penyuluh Flores Timur ya. Artinya mekanismenya kami memang ambil data dari teman-teman semua PPL yang kaitan dengan PPCL itu. Nah, untuk saya ambil contoh untuk yang kami ajukan kemarin 2.500 hektar canggung. Nah, ini kan kita terdiri dari 19 kecamatan. Artinya kita mendata mungkin dari masukan dari teman-teman PPCL bagaimana supaya 19 kecamatan ini mendapat kebagian porsinya.
untuk bantuan jagung untuk sementara. Kemudian horti juga kami sudah usulkan, termasuk jut, sumur bor. Mudah-mudahan kita akan klarifikasi kembali data-data dari setiap wilayah kecamatan. Itu yang kami akan lihat. Kami akan lihat prioritas dan skalanya supaya yang betul-betul dibutuhkan wilayah Solor misalnya, itu akan kita lihat sebagai bagian dari prioritas. Begitupun di daratan Rotim dan Adonara. Sehingga dalam kaitan dengan organisasi ini paling tidak itu kami membutuhkan strukturnya, misalnya Korcam ya, teman-teman Korcam di Solor, baik Solor Selatan, Timur dan Barat, itu harus bergerak ambil data kolaborasi bersama PPR. Itu yang dibutuhkan, sehingga paling kurang perantara itu secara struktural itu Korcamnya dengan wilayah PPR di wilayah itu. Kemudian untuk Solor Timur kemarin itu sekitar 3 kelompok ya dapat bantuan ternak, tapi dalam berupa uang. Itu di desa apa loh, itu hampir 300 juta kayak di sana bantuan ternak, unggas ayam, telur kayaknya. Saya terima kasih sekali lagi dengan Pak Yos, teman-teman penyuluh semua. Mari kita kolaborasi bersama. Keinginan kebanggaan kita hanya untuk bantu petani dan masyarakat kita sendiri. Karena kita tahu bahwa orang ini kan di Pulau Timur susah semua itu. Orang susah semua, sehingga kita bukan menuntut hak, tidak. Tetapi hak-hak kita itu harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Karena paling kurang kita di daerah ini kan dalam kaitan dengan pajak juga kita offer, ada bagian dari provinsi punya, kita offer ke sana, kalau pusat punya kita offer ke sana. Jadi ini yang perhatian khusus dari pemerintah itu berkaitan dengan program-program harus kita perhatikan untuk masyarakat. Sehingga itu yang kita bukan menuntut hak, tapi hak kita itu harus diperhatikan. Sehingga program-program dari pemerintah pusat dalam kaitan dengan Presiden Prabowo, petani dan nelayan itu harus kita kedepankan. Sehingga saya sekali lagi berterima kasih untuk Ibu, teman-teman DPR semua di Voting. Mari kita sama-sama bergandengan tangan supaya apa yang diharapkan para petani, nelayan, juga masyarakat bisa paling tidak bisa terjawab. Jadi ini misi manusia, misi sosial yang berkaitan dengan program-program luncuran untuk kepentingan para petani, nelayan, dan semua masyarakat. Jadi Korcam untuk Solor harus terbentuk, sudah terbentuk, tetapi sekarang dituntut di setiap Korcam di Pulau Timur harus desa juga Kordes. Jadi ada beberapa wilayah di Pulau Timur sudah ada Kordes-Kordesnya. Ini merupakan satu kesatuan keutuhan dalam organisasi, sehingga mereka di pusat mereka tidak main-main kalau luncurkan bantuan-bantuan ke sini. Itu anggaran dasar maupun tangga organisasi. Untuk itu sementara itu. Baik Pak Ketua ya, jadi ini saya juga tambahkan sedikit lagi sangat teknis untuk kita semua teman-teman. Kami di Kabupaten, Korcam dengan Kordes. Kita ini sistem tidak bisa terlepas tanpa satu berkaitan dengan yang lain. Pesan Pak Emit waktu itu pada saat tanggal 13 Agustus itu. Kita diberi waktu 1 bulan untuk bentuk Kordes Pak. Kordes, seluruh bantuan yang diberikan tadi itu, kalau Kordes tidak dibentuk juga masih tanda tanya di sana. Beliau tekankan ulang-ulang, saya beri waktu 1 bulan untuk Kordes di Polres Timur segera dibuat. Dan itu pasti tugas kita bersama Pak. Teman-teman Korcam dan juga teman-teman DPR. Kemudian berkaitan dengan kegiatan seperti ini, kita berharap supaya menjadi tupoksi Korcam. Berkomunikasi dengan petani yang ada, lalu bersama dengan PPI minta TNI turun Pak ya. Mungkin saya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sendiri, nama saya Andreas, saya Korcam Solor Barat. Andreas lewat Pak. Ya, kebetulan teman bendahara hari ini berhalangan hadir, jauh sakit. Jadi malam saya lihat atau jauh di rumah sakit. Oh, lantas. Di Barat apa di Solo saya juga tidak tanya. Oke. Baik, mungkin sekedar memberikan sedikit gambaran terkait kemarin selepas kita pelantikan di Pelantikan itu Pak. Ya. Nah,
Jadi di hadapan Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Koordinator Komunikasi dan Timur, teman-teman DPR, teman-teman Pokcam. Pak Jujur, setelah pelantikan kami langsung beraudiens dengan Pak Camat. Bagus itu Pak, harus begitu lah. Keberadaan Tan Merdeka, hotelnya ada di wilayah pemerintahan Nusantara Barat. Sehingga setelah itu memang kami berencana untuk bertemu dengan teman-teman di DPD, tapi belum sempat Ibu Ketua, jadi mohon maaf hari ini saya sedikit melanggar. Tetapi saya kira ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi berkaitan dengan Kordes juga kami masih belum Pak. Nah, hanya kemarin kebetulan saya di Romanama, jadi saya sudah sampaikan secara lisan ke Pak pejabat, tapi belum resmi. Mungkin selepas ini kami sudah bagi karena adik di Larantuka, jadi Pak Bendahara dia di Tanah Lain, jadi wilayah dia di Nusa Dani ke sana dan saya di bagian timur untuk menyampaikan dan meminta kesediaan teman-teman di desa untuk menjadi Kordes misalnya. Karena kami baru dipercayakan, jadi kami belum bisa banyak bicara. Intinya kita kerja dulu. Begitu Pak Ketua, saya. Lebih baik Pak Andreas, Korban Jawa Barat. Terima kasih atas pikiran dan masukannya. Hanya sekarang supaya Kordes itu tidak susah, kelompok tani atau Poktan yang ada di desa itu kita jadikan dia itu langsung ke Kordesnya. Iya. Hanya ketua, sekretaris bendahara dan anggota itu saja, sehingga tidak kesulitan. Nah, kita cari orang baru juga, orang tanya ini jangan sampai politik lah, ini jangan sampai hal-hal lain. Jadi untuk lebih mudah kita kumpulkan kelompok tani yang ada di desa itu yang sudah terdata di simultan itu tidak sulit, mereka menjadi Kordes juga. Jadi Pak Andreas coba hubungi terdekat di mereka itu sehingga tidak ada kesulitan nanti untuk pengusulan terkait permintaan kebutuhan dari petani itu saya rasa tidak sulit, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan hal positif dari pemerintah pusat. Mungkin saya bisa tambah usulan Pak Ketua, kalau sebaiknya Kapoktan Pak. Di setiap desa pasti ada Kapoktan. Ketua Kapoktan Tanah, pengurus Kapoktan, ketua sekretaris bendahara. Jadi kita bisa merangkul Poktan-Poktan yang ada dengannya segera masuk. Satu desa kan satu Gapoktan, Pak, gabungan kelompok tani. Nah, itu kan satu desa. Pak, rumus itu Pak, itu lebih cepat. Pak, terima kasih. Baik, sudah jam 12 ya teman-teman. Saya sudah sampaikan Pak Ketua, kita Jangan sampai dulu kita omong lebih banyak di sana Pak, dengan mereka di sana. Saya rasa begitu ya Pak Ketua ya. Terima kasih Imamnya sudah dengan sungguhan penyemangat. Ya Pak, mungkin sebelum kita berangkat, Baik, Ibu silakan. pertama saya menyampaikan terima kasih banyak, sekalipun ini adalah komunikasi sebentar saja, terus mungkin dirasa ini sebuah perintah, tapi tadi saat komunikasi dengan Pak Heri saya bilang, Pak, saya merasa bersyukur sekali. Selama ini saya merenung kemana saya ini bisa membantu petani dengan dia punya keluhan-keluhan selama ini. Selama ini kita buat mereka siapkan proposal, tetapi mereka bilang proposal setiap tahun kita buat, tetapi tidak ada jawaban. Tetapi dengan penuh keyakinan, saya meyakinkan diri dan saya percaya bahwa hadirnya TMI ini bisa membantu petani untuk mereka bisa keluar dari keluhan permasalahan mereka. Jadi saya terima kasih banyak, terus saya mohon maaf kemarin ada kegiatan pelantikan itu, kami juga diundang, tetapi waktu itu saya ada kedukaan keluarga dan saya tidak hadir. Terima kasih, tidak apa-apa. Harapan saya itu Pak, saya sebagai koordinator mewakili teman-teman koordinator Solo Timur, Solo Selatan, di desa manapun, kelompok tani manapun di Solo ini yang mendapat perhatian dari TMI itu kami sangat bersyukur sekali. Terima kasih banyak. Mungkin sebentar kita pertemuan, ada permintaan-permintaan, saya mohon bisa diteruskan. Mungkin tahun ini tidak, tapi tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih banyak.